Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para peserta didik yang Ibu banggakan, pada kesempatan kali ini Ibu akan memberikan materi mengenai tata tertib yang ada di MTS Negeri 5 Kuningan. Nah, adapun tata tertib itu sendiri adalah peraturan-peraturan yang telah disepakati oleh suatu lembaga yang harus ditaati oleh warganya, dan apabila dilanggar maka akan diberikan sanksi. Nah, kemudian adapun tujuan dari tata tertib adalah yang pertama, agar terciptanya keamanan dan ketentraman dalam lingkungan. Yang kedua, agar warga sekolah mengetahui tanggung jawab, hak dan kewajibannya. Dan yang ketiga, agar individu mengetahui hal-hal yang diperbolehkan dan tidak boleh dilakukan. Nah, untuk tata tertib yang ada di sekolah kita, ini khususnya untuk para peserta didik. Yang pertama mengenai kehadiran. Nah, untuk kehadiran ketika masuk ke sekolah, siswa diwajibkan untuk hadir 20 menit sebelum bel berbunyi dan 30 menit untuk siswa yang melaksanakan piket di kelas untuk hadir di sekolah. Kemudian yang kedua, jika siswa mengalami kendala ketika mau ke sekolah dalam artian terlambat, maka siswa harus memberikan dulu laporan kepada guru piket, dan setelah diberikan surat izin baru bisa memasuki kelas untuk mengikuti pembelajaran. Nah, kemudian tata tertib yang kedua mengenai tata tertib yang ada di ruang kelas. Nah, tata tertib yang ada di ruang kelas, yang pertama, siswa harus bisa menjaga inventaris kelas, ya. Kemudian yang kedua, menjaga kerapihan dan kebersihan kelas. Kemudian tata tertib yang ketiga mengenai kode etik siswa. Yang pertama, bersikap sopan dan santun terhadap semua warga sekolah tentunya. Kemudian jangan lupa untuk memberikan salam ketika berpapasan atau bertemu dengan teman yang lainnya. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah kegiatan belajar mengajar di kelas. Kemudian tidak menggunakan aksesoris yang berlebihan, tidak membawa barang atau benda berbahaya, misalnya seperti obat terlarang, benda-benda tajam, kemudian video atau gambar yang tidak layak untuk dilihat. Dan kode etik yang selanjutnya ini, semua warga sekolah, khususnya siswa, ini harus bisa menjaga nama baik sekolah. Nah, kemudian yang keempat, tata tertib di sekolah kita ini mengenai pakaian. Pakaian ini sudah ditentukan oleh sekolah. Nah, adapun jenis pakaian yang digunakan oleh siswa, ini setiap hari Senin dan Selasa diwajibkan menggunakan pakaian seragam berwarna putih biru. Kemudian lengkap dengan atribut-atribut sekolahnya. Ini harus dipasangkan pada pakaian seragam. Kemudian untuk hari Rabu dan Kamis menggunakan batik, ya, batik sekolah. Untuk hari Jumatnya menggunakan koko, ya, kokonya juga sudah ditentukan dari sekolah. Dan untuk hari Sabtunya menggunakan pakaian seragam pramuka. Nah, pakaian seragam pramuka juga ini menggunakan atribut yang dikhususkan untuk sekolah kita. Nah, kemudian untuk tata tertib ketika sedang melakukan kegiatan pembelajaran, karena sekarang kita dalam suasana pandemi, maka kegiatan pembelajaran ini dilakukan secara daring. Ya, daring ini berarti dalam jaringan atau biasa kita sebut dengan online. Nah, ada beberapa tata tertib yang harus dipatuhi atau dipenuhi oleh siswa. Yang pertama, ini nanti akan dibuat kelas daring atau kelas online dengan menggunakan beberapa aplikasi, ya. Aplikasinya nanti tergantung dari Bapak Ibu guru mata pelajaran. Misalnya bisa dengan menggunakan aplikasi dari Google Classroom, atau bisa menggunakan WhatsApp, atau juga bisa menggunakan kelas e-learning. Kemudian bisa juga menggunakan Zoom. Bisa juga menggunakan Google Meet ataupun aplikasi yang lainnya yang dapat membantu proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, untuk peserta didik harus mempersiapkan alat pendukung pembelajaran daring.
Nah, alat pembantunya ini ya pasti kalian juga sudah tahu ya. Ini handphone. Nah, handphone ini menjadi salah satu yang pokok yang harus dimiliki. Kemudian alat bantu yang lainnya juga bisa menggunakan laptop ya. Nah, untuk yang ketiga, peserta didik mempersiapkan akun email. Ya, akun email ini sangat dibutuhkan sekali ya untuk setiap peserta didik. Dan kemudian akunnya ini tidak boleh menggunakan nama samaran, jadi harus nama asli supaya Bapak Ibu guru ini bisa mengetahui dengan pasti nama dari siswa atau peserta didik. Yang keempat, kelas daring atau online ini dimulai dari pukul 7 sampai dengan 11.30 atau sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh sekolah. Kemudian yang kelima, peserta didik mempersiapkan diri dan memastikan jaringan internet berjalan dengan baik. Ya, minimal atau maksimal 10 menit sebelum pembelajaran dimulai, ini siswa harus sudah siap ya. Agar nanti koneksi internetnya itu akan berjalan dengan baik. Kemudian yang keenam, selama durasi jadwal pembelajaran daring atau online, peserta didik harus berada di rumah ya. Harus berada di rumah dalam artian bisa di dalam suatu ruangan, jangan berada di luar ruangan ya, karena sedang dilakukan pembelajaran secara daring atau online. Kemudian yang ketujuh, selama pembelajaran berlangsung, peserta didik dilarang bermain game atau menggunakan aplikasi yang lainnya yang tidak mendukung dengan proses pembelajaran. Nah, tapi kalau menggunakan aplikasi yang mendukung proses pembelajaran itu diperbolehkan. Kemudian peserta didik dilarang menggunakan kata-kata kurang sopan atau kotor ya dalam percakapan di ruang aplikasi belajar yang digunakan. Nah, jadi biasakan untuk menggunakan bahasa yang sopan gitu ya. Hindari kata-kata yang tidak sopan ya atau berbicara yang kotor. Selanjutnya, peserta didik diharapkan merespon apabila diminta sebagai bentuk keaktifan. Nah, ketika nanti Bapak atau Ibu guru sedang melakukan pembelajaran, kemudian kalian diminta keaktifannya, ya maka ini kalian diwajibkan untuk merespon ya. Jadi jangan sampai pembelajaran itu hanya satu arah saja dari Bapak atau Ibu guru, tetapi harus ada respon aktif dari semua peserta didik. Selanjutnya, peserta didik melaksanakan tes dan mengumpulkan tugas-tugas yang diminta sesuai dengan waktu yang ditentukan. Nah, jadi ketika ada tugas-tugas atau mengerjakan soal-soal latihan atau ulangan ya, atau bisa dikatakan dengan tes, ini siswa diharapkan ikut andil mengerjakan soal-soal tersebut ya atau tugas-tugas tersebut sesuai dengan waktu yang telah ditentukan supaya tidak terjadi penumpukan tugas. Jadi untuk nanti di hasil akhir itu akan lancar gitu ya untuk pemberian nilai pada rapot. Kemudian jika terdapat kesulitan dalam hal pemahaman materi, peserta didik bisa atau boleh berkomunikasi langsung dengan Bapak Ibu guru mata pelajaran ya. Jadi bisa menghubungi langsung di luar jam mata pelajaran. Nah, ini dipersilahkan gitu jika ketika proses pembelajaran ada yang tidak dipahami, kemudian tidak memungkinkan untuk melakukan interaksi pada saat jam pembelajaran, maka semua siswa atau peserta didik boleh melakukan konsultasi ya di luar jam pelajaran. Selanjutnya, jika peserta didik sakit atau ada keperluan darurat pada saat sedang dilakukan pembelajaran daring atau online, nah ini peserta didik wajib memberitahukan ya, khususnya kepada wali kelas ya. Tentu saja tidak boleh langsung oleh siswa, ini harus oleh orang tua ya, oleh orang tua untuk diberitahukan kepada wali kelas bahwa peserta didik atau siswa tersebut berhalangan untuk mengikuti pembelajaran secara daring. Nah, nanti dari Bapak atau Ibu guru wali kelas ini akan menginformasikan kepada Bapak Ibu guru mata pelajaran ya bahwa siswa tersebut tidak hadir pada pembelajaran daring pada waktu tersebut. Nah, untuk
Yang terakhir, menginformasikan pada wali kelas jika terdapat kendala teknis selama proses KBM berlangsung. Nah, jadi kalau misalkan siswa juga ada yang tidak mengikuti pembelajaran ya, dengan alasan teknis jaringan internetnya gitu ada gangguan, maka ini boleh memberitahukan ya kepada wali kelas itu, supaya nanti ini mendapatkan timbal balik dari Bapak Ibu guru mata pelajaran untuk memberikan materinya gitu ya. Nah, di luar jam pelajaran. Nah, untuk tata tertib yang terakhir, ini mengenai sanksi ya. Sanksi ini apabila siswa melakukan pelanggaran-pelanggaran, maka nanti akan diberikan sanksi berupa yang pertama ya, untuk sanksi ringan cukup diberikan teguran dan peringatan. Ya, diberikan teguran dan peringatan. Kemudian sanksi yang kedua, diberikan surat pemberitahuan untuk orang tua, dan kemudian orang tuanya diperkenankan untuk hadir di sekolah ya, menerima panggilan surat tersebut. Yang ketiga, di skorsing. Skorsing ini berarti pemberhentian di sekolah untuk waktu yang ditentukan. Kemudian yang terakhir, jika pelanggarannya ini berat, maka siswa atau peserta didik ini akan dikembalikan kepada orang tua. Nah, ini tata tertib di sekolah kita. Para peserta didik harus mengetahuinya dan harus mematuhinya. Mudah-mudahan dengan mengetahui tata tertib ini, para peserta didik semuanya bisa lebih disiplin, mengetahui tanggung jawab, ya, mengetahui hak dan kewajibannya. Itu saja yang bisa Ibu berikan. Ibu akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.